Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Abi Hanim dan Umidah selaku pengasuh beserta Direktur Pesantren Sumber Kamla Raibani Hidayah. Yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus dan dewan guru, dan yang tak lupa Mbak Rifki Amatul Cimi selaku Menteri Peta Imajinasi, dan teman-teman semua yang sedang berbahagia, yang insya Allah sedang berbahagia pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan kitab At-Tibyan bab ketiga, yaitu tentang adab pelajar dan pengajar. Ini kayak ta'limul muta'alim ya, mengajari orang yang sedang belajar. Oke. Jadi adab pelajar itu kita harus meniatkan segala aktivitas kita semata-mata dengan mengharap ridho Allah. Memurnikan perbuatan, maksudnya dalam artian ikhlas gitu ya. Ikhlas dan tidak mengharap hasil duniawi. Meliputi kejujuran dan memosisikan pujian terhadap celaan. Kita tidak boleh mengharap hasil duniawi, terutama tidak boleh berharap kepada manusia. Pasti sakit. Jadi, yang kita harapkan itu balasan di akhirat nanti dengan cara kita bertawakal atau berserah diri terhadap Allah, terhadap sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan dan tidak murka terhadap sesuatu itu. Definisi memosisikan atau memurnikan itu tidak tercampur perkara duniawi yang lain, dan sifat-sifat ini itu tidak termasuk syirik dan tidak pula menuruti hawa nafsu. Ada pengajar itu mengamalkan ilmunya agar ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat, maka kita harus mengamalkan, bukan hanya diam menyimpan ilmu itu sendiri, tetapi kita harus mengamalkan terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Nah, yang kita amalkan itu sesuatu yang pasti berguna atau berbobot ya, yang kita ajarkan kepada orang lain. Tetapi ketika seorang pengajar itu mengamalkan ilmunya, itu tidak sekedar melaksanakan tugas dirinya sebagai pengajar, tetapi meniatkan di dalam hati dan niatnya itu ikhlas terhadap akhrawi, bukan hanya duniawi saja. Bukan hanya niat saya niat mengajar fulan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai mengajar, dan ya pokoknya sekedar ya sebenarnya tuh niatnya tuh udah bener, gak salah, tapi lebih tepatnya ketika kita mengamalkan ilmu atau sedang mengajari seseorang, kita itu harus niat ini tuh juga untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan semata-mata tuh hanya mengharap Allah, bukan hanya berbangga pada suatu halakoh atau pada ketika kita dalam halakoh, dalam suatu majlis, bukan hanya kita berbangga-bangga terhadap ilmu yang kita dapat atau yang kita peroleh, tapi kita juga harus mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Waspadai juga sifat sombong, berhati-hati dalam sesuatu, dan mewaspadai rasa tidak senang terhadap seseorang yang akan kita ajar ya. Memosisikan keadaan batin, karena sesungguhnya di dalam suatu hadis ketika kita niat mengamalkan ilmu semata-mata menurut Allah, maka kita akan mencium semerbak wangi surga. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang tidak ikhlas atau tidak semata-mata karena Allah mengamalkan ilmunya terhadap orang lain, maka ya sama sekali tidak akan mencium semerbak bau wangi surga. Oke? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat karena saya sendiri masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.